Shalom, selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marta Derlianti Atunis, kelas A, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil yang saya kerjakan tentang fisik motorik dan perkembangan kognitif dengan menggunakan metode memapping. Nah, sesuai apa yang sudah saya kerjakan, memapping struktur teks. Yang pertama fisik motorik, kedua perkembangan motorik bagi anak usia sesuai yang saya pilih, yaitu usia 4-5 tahun. Yang kedua perkembangan kognitif, perkembangan motorik bagi anak usia 4-5 tahun. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu fisik motorik. Fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Berikut perkembangan motorik bagi anak usia 4-5 tahun. Pertama, saya akan menjelaskan perkembangan motorik bagi anak usia 4 tahun. Yaitu yang pertama, motorik kasar. Motorik kasarnya yaitu bermain lompat tali, berjalan di papan keseimbangan. Ajari anak bermain melompat dengan satu kaki seperti bermain engklek, bermain sepak bola atau lempar bola, dan berenang. Sedangkan motorik halusnya adalah latih anak berjalan lurus menyusuri satu baris atau ubin. Ajak anak bermain pura-pura menjadi pesawat terbang, dan ajari si kecil berjalan di atasnya. Kemudian perkembangan bagi anak usia 5 tahun. Yang pertama, motorik kasarnya yaitu meniru gerakan binatang, pohon. Yang kedua, melakukan gerakan menggantung. Yang ketiga, melakukan gerakan melompat. Keempat, melempar sesuatu secara terarah. Kelima, menangkap sesuatu secara tepat. Keenam, melakukan gerakan antisipasi. Ketujuh, menendang sesuatu secara terarah. Dan yang 8 terakhir yaitu memanfaatkan alat permainan di luar kelas. Sedangkan motorik halusnya yaitu membuat garis vertikal atau horizontal, menjiplak bentuk, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Keempat, melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Kelima, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Yang terakhir, mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus, menjumput, mengelus, mencolek, mengepal, melintir, memilin, dan memeras. Berikut saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu mengacu pada tahapan kemampuan seseorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalamannya. Perkembangan motorik bagi anak usia 4-5 tahun, dan saya akan menjelaskan duluan dari perkembangan bagi anak usia 4 tahun.
Perkembangan bagi anak usia 4 tahun yaitu motorik kasar. Yang pertama, berlari sambil membawa sesuatu yang ringan di tangan, misalnya bola. 2, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. 3, meniti di atas papan yang cukup lebar. 4, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm di bawah tinggi lutut anak. Kelima atau terakhir, meniru gerakan senam sederhana seperti gerakan pohon, kelinci, dan melompat. Sedangkan motorik halusnya yaitu menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat penampung, contohnya mangkuk atau ember. 2, memasukkan benda kecil ke dalam botol atau potongan lidi, kerikil, biji-bijian. 3, meronceng manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang agak kaku. 4, menggunting kertas mengikuti pola garis lurus. Sedangkan perkembangan motorik bagi anak usia 5 tahun yaitu yang pertama, motorik kasar, melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. 2, melakukan koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. 3, melakukan permainan fisik dengan aturan. 4, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Dan yang kelima, melakukan kegiatan kebersihan diri. Sedangkan motorik halusnya yaitu menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, menggunakan alat tulis dengan benar, menggunting sesuai dengan pola, menempel gambar dengan tepat, mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara detail. Baik Bapak dosen, mungkin ini sedikit dari hasil kerja saya yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.